dan mereka salah satunya juga menempatkan tempat yang seharusnya menjadi tempat pendidikan untuk anak-anak PAUD itu ditempatkan menjadi markas polisi. Dan sangat miris sekali aku melihatnya bahwasannya tempat PAUD tersebut dijadikan markas polisi dan anak-anak nggak bisa menempati tempat itu. Dan jadi barang-barang anak-anak PAUD itu dibuang-buangin, dibakar-bakarin depan mata mereka. Jika kita melihat secara langsung mungkin akan miris mungkin ya, karena itu menjadi sebuah tempat, salah satu-satunya tempat mereka untuk belajar, satu-satunya tempat tinggal mereka harus diusir dari tempat lahir mereka sendiri. Selanjutnya saya ke teman-teman Pancoran, buat Shirley, beri tepuk tangan dulu dong. Suaranya mana? Oke, baru dua. Ya, selamat datang Shirley. Shirley ini warga yang sudah lama dan turun-temurun tinggal di Gang Buntu Pancoran ya. Tapi kemudian oleh Pertamina atau diambil alih gitu dan dibangun pusat training kalau tidak salah. Ya. Karena sudah puluhan tahun tinggal di sana, warga menolak, apalagi sumber nafkah juga dari situ tempatnya. Aku pengen dong cerita, Shirley, mungkin teman-teman tahu atau pernah mendengar Pancoran, tapi apakah kemudian mengenal situasi terkini dengan teman-teman Pancoran di Gang Buntu gitu? Untuk informasi terkininya, Shirley bisa sedikitkan perkembangan terbaru perjuangan teman-teman di Pancoran. Silakan Shirley. Terima kasih banyak. Sebelumnya mohon maaf kalau aku tadi datangnya telat, kebetulan karena aku juga datang bareng sama kawan-kawan Pancoran yang ada di belakang. Mungkin bisa dilihat itu adalah anak sekolah rakyat Pancoran yang saat ini berjuang bersama kita dan mereka meluangkan waktunya demi supaya bisa datang bergabung sama kita di sini. Wow, keren sekali. Ya, silakan teman-teman. Oke, mungkin aku menceritakan sedikit untuk kondisi terkini soal Pancoran Buntu 2 yang memang terkena dampak penggusuran oleh PTC atau PT Pertamina Training Consulting. Bisa dibilang itu berawal sudah agak lama sekali ya terjadinya, dan sudah dari tahun 19-an ya, 1980-an, dan itu turun-temurun terus. Dan sebenarnya sudah dimenangkan secara hukum oleh Pancoran, namun PTC ini tetap maksudnya bersih keras bahwasannya bahwa tanah tersebut adalah tanah mereka, sampai mereka ya berusaha untuk melibatkan jaksa hukum mereka sampai kita dibawa ke pengadilan dan sebagainya. Tetaplah bahwasannya yang benar memang selalu benar, yang salah ya dikatakan salah, itu yang seharusnya terjadi. Dan untuk kondisi terakhir saat ini, status Pancoran itu sedang berjuang melawan PTC agar bisa diakui bahwasannya mereka masyarakat yang legal untuk tinggal di sana. Dan untuk mungkin bisa lebih jelasnya kan di sana tuh banyak banget, kalau misalnya kawan-kawan tahu mungkin nanti bisa mampir ke Pancoran Buntu 2, itu dekat banget sama Tugu Pancoran yang betul. Seharusnya sudah menjadi pusat kota sebenarnya, tapi bisa dilihat sendiri bahwasannya dikelilingi dengan gedung-gedung tersebut, gedung-gedung yang sangat tinggi, mereka tidak bisa melihat ke bawah bahwasannya ada tanah yang digusur dan diperlakukan tidak adil oleh negara. Salah satunya tanah Pancoran Buntu 2 ini. Dan di tanah Pancoran Buntu 2 ini sebenarnya banyak banget cerita, banyak banget masa depan yang seharusnya bisa terbentuk dari sini. Tapi sayangnya negara tidak peduli dengan hal tersebut sepertinya, dan negara juga berpikir bahwasannya di sana hanyalah tempat yang kumuh, hanyalah tempat yang merusak image atau pandangan dari sebuah kota Jakarta. Padahal bisa dibilang masyarakat yang tinggal di sana adalah masyarakat yang asli tinggal di Jakarta, dan mereka mempunyai hak sebenarnya untuk tinggal di situ. Dan salah satunya juga anak-anak sekolah rakyat Pancoran. Kenapa sekarang mungkin ada sekolah rakyat Pancoran? Dulu tuh ceritanya tempat-tempat pada saat dulu terjadinya sempat bentrok yang agak lebih parahnya, pusatnya itu dibantu oleh, jadi PTC ini dibantu oleh Ormas untuk melanggengkan penggusuran tersebut, dan mereka salah satunya juga menempatkan tempat yang seharusnya menjadi tempat pendidikan untuk anak-anak PAUD itu ditempatkan menjadi markas polisi. Dan sangat miris sekali aku melihatnya bahwasannya tempat PAUD tersebut dijadikan markas polisi dan anak-anak nggak bisa menempati tempat itu. Dan jadi barang-barang anak-anak PAUD itu dibuang-buangin, dibakar-bakarin depan mata mereka. Jika kita melihat secara langsung mungkin akan miris mungkin ya, karena
itu menjadi sebuah tempat, satu-satunya tempat mereka untuk belajar, satu-satunya tempat tinggal mereka. Mereka harus diusir dari tempat lahir mereka sendiri. Padahal itu menjadi hak buat mereka sendiri. Jadi kita sekarang ada namanya Sekolah Rakyat Pancoran untuk membantu anak-anak yang di sana yang terkena dampak putus sekolah salah satunya. Karena menurut data untuk yang tersisa saat ini di sana setelah terjadinya beberapa penggusuran itu sisanya ada 300 rumah yang masih menetap, 300 pintu, dan untuk anak-anaknya di sana terdapat 127 anak itu dari taraf PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan untuk yang putus sekolah sekitar ada 34 anak di luar dari 127 tadi. Jadi kita seharusnya negara bisa melihat bahwasannya di sana ada masa depan yang cerah, seharusnya bisa dipertanggungjawabkan oleh negara, dan itu seharusnya sudah menjadi hak bagi mereka. Dan padahal kan sebenarnya kalau bisa dibilang sendiri di pasal 33 ya Undang-Undang Dasar 1945, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun nyatanya di Pancoran Buntu 2 hal tersebut tidak berlaku. Di Pancoran Buntu 2 hal tersebut sangat tidak sesuai hukum, dan sehingga mereka akhirnya harus berjuang mati-matian untuk membela tanahnya sendiri tanpa pembelaan dari siapapun, tanpa ada negara yang berpihak apapun ke mereka. Dan itu yang seharusnya sebenarnya negara perhatikan, bahwasannya mereka mempunyai hak untuk tinggal di situ, dan mereka jelas adalah masyarakat Indonesia yang mempunyai tanah, dan tadi sudah jelas yang mempunyai bumi dan air dan kekayaan alam yang untuk mereka seharusnya. Baik, terima kasih Sherly. Saya pernah ke Pancoran, mungkin teman-teman di sini yang belum pernah ke Pancoran sebaiknya ke sana deh. Jadi memang sampai detik ini ya Sherly, teman-teman belum kemudian secara hukum sudah memenangkan, tapi ya kemudian belum bisa mengambil alih kemenangan itu ya. Betul gitu ya. Masih tetap evaluasi ya. Terus untuk berdebat dan di pengadilan. Jadi kita masih berusaha untuk melawan, masih berusaha untuk mempertahankan tempat hidup kita supaya bahwasannya membuktikan bahwa tanah ini adalah milik rakyat, bukan milik penguasa. Baik, terima kasih. Dan sekali lagi saya ingin mengajak teman-teman pengunjung di sini untuk memberikan tepuk tangan yang meriah untuk kawan-kawan kecil kita dari Pancoran. Halo, selamat datang. Sambil piknik ya. Oke. Ya.